kepada Nyonya Eswi, yaitu tindakan GDS. Dan sekarang Nyonya Eswi mengalami hiperglikemia. Mari kita pastikan semua obatnya sudah siap ya. Saya sudah memeriksa hasil rekam medisnya. Sekarang kita akan memberikan tindakan pemeriksaan GDS. Perawat Alfiki, apakah alat-alatnya sudah siap? Sudah, semua alat dan bahan sudah siap. Saya sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital juga. Baik, untuk alat cek gula darahnya juga sudah saya persiapkan. Mari kita pastikan untuk hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Selamat pagi, Sus. Ya, pagi juga. Bagaimana kondisi ibu saya, Nyonya Eswi? Saya sangat cemas. Baik, kami saat ini sedang melakukan yang terbaik untuk Nyonya Eswi. Beliau akan mendapatkan obat IV untuk membantu menstabilkan kadar gula darahnya. Mari kita berbincang lebih lanjut lagi, Ibu Nyonya Eswi. Ibu saya merasa haus dan lemas. Apakah saya akan bisa sembuh? Baik Bu, kami di sini akan memberikan obat ini untuk menjaga kondisi Ibu. Pentingnya untuk tenang ya Bu, karena kami di sini akan membantu Ibu supaya lebih baik lagi. Sus, saya permisi dulu ya. Iya, silakan Bu. Nanti akan ada perawat kami yang akan menyiapkan alat untuk pemeriksaan Nyonya Eswi. Silakan. Baik. Mari kita mulai persiapkan prosedur untuk pemeriksaan GDS. Oh iya, Nyas, mari kita pastikan untuk alat-alatnya lengkap ya. Baik, Sus. Baik, perlu diingat ya tim, selama proses tindakan, usahakan komunikasinya jelas dan mudah dipahami pasien. Jika ada yang tidak bisa, segera laporkan ke saya ya. Baik, Bu. Kami tadi telah memastikan infus sudah terpasang. Aliran larutan juga berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan pengecekan GDS. Sebelum memberikan insulin, pastikan kalian melakukannya dengan tindakan prosedur yang benar ya. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan GDS-nya. Baik nurse, kalau begitu mari kita mengecek pasien terlebih dahulu. Baik Bu, di sini kami akan melakukan pemeriksaan gula darah Bu Nyonya Eswi untuk melihat kadar insulin pada beliau. Baik nurse, kalau begitu silakan memulai tindakannya ya. Baik Ibu, saya mulai ya. Saya persiapkan alatnya sebentar. Permisi ya Bu, saya mulai ya untuk pemeriksaan cek kadar gula darahnya. Bu, Mbak, ini untuk hasilnya 300 ya. Itu rentang nilainya normal atau gimana ya, Sus? Baik Bu, iya benar yang dikatakan Mas. Untuk 300 itu sangat tinggi ya kadar gula darahnya. Hah? Ya, jadi Nyonya Eswi ini menunjukkan
hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi. Baik nurse, kalau begitu kita akan memberikan insulin kepada Nyonya Eswi sesuai dengan dosisnya ya. Iya Bu. Baik, kalau gitu kita akan memberikan insulin dengan hati-hati dan pastikan pasien dan keluarga diberitahu penjelasan tentang prosedur tindakannya ya. Baik Bu. Apakah ini berbahaya? Apa yang harus saya lakukan di selanjutnya? Tidak Bu, Ibu tidak perlu khawatir. Di sini kami akan menggabungkan dengan ketat. Insulin akan membantu menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki kondisi Nyonya Eswi. Kami akan memberikan edukasi tentang tanda-tanda yang perlu diperhatikan juga supaya Ibu tidak perlu khawatir tentang kondisi Nyonya Eswi ya. Baik Bu, kalau begitu apa ada yang ingin Ibu tanyakan lagi mengenai kondisi Nyonya Eswi? Untuk saat ini belum sih. Baik, kalau begitu tidak perlu khawatir ya. Baik, saya sudah menyiapkan dosis insulinnya. Sus, mari kita berikan sekarang. Iya, mari Sus. Insulin sudah diberikan, mari kita catat waktu dan dosisnya Sus. Baik, Sus. Nurse, perlu untuk dipastikan memantau dan mengevaluasi tanda-tanda vital Nyonya Eswi ya. Jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa segera kita tangani. Baik. Baik Mbak, ini untuk tanda-tanda vital ibunya stabil, tetapi kita perlu memonitor setiap 30 menit setelah pemberian insulinnya. Baik, terima kasih Sus. Apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya? Baik Bu, kami di sini akan berdiskusi terlebih dahulu untuk memastikan kondisi Nyonya Eswi. Nanti kami akan memberitahu Ibu untuk perkembangan Nyonya Eswi dan pastikan jika ada Nyonya Eswi merasa pusing dan berkeringat ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Baik Nurse, kalau begitu mari kita kembali ke ruangan terlebih dahulu ya. Mari. Mari Bu. Bagaimana kelanjutan kondisi Nyonya Eswi untuk saat ini? Tanda vital stabil, pasien terlihat lebih tenang setelah pemberian insulin. Baik Bu, untuk kondisi Nyonya Eswi, alhamdulillah udah mulai ada kemajuan. Kadar gula darahnya itu udah mulai stabil setelah pemberian insulin. Nah, kami akan terus memberikan perhatian penuh kepada Nyonya Eswi. Baik, kalau begitu sekarang kita catat semua tindakan dan prosedur yang telah diberikan kepada Nyonya Eswi untuk sebagai bahan evaluasi dan pengembangan untuk kedepannya ya. Baik Bu. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya tim. Ini adalah contoh yang luar biasa ya, yang baik untuk tim kolaborasi kita. Kita perlu terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita. Baik Bu. Setuju Bu, komunikasi yang baik sangat penting dalam perawatan pasien. Saya juga merasa lebih percaya diri setelah pengalaman ini. Pendidikan untuk pasien itu dan keluarga juga sangat penting. Baik, luar biasa ya tim. Baik Nurse, kalau begitu mari kita ke ruangan pasien terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi dan mengevaluasi lebih lanjut mengenai kondisi pasien saat ini. Mari. Kondisi Bu. Bagaimana kondisinya Nyonya Eswi? Baik. Baik, sudah lumayan mendingan ya. Baik Bu, Mbak, di sini saya akan memberitahukan untuk hasil keadaan ibunya. Untuk hasilnya udah mulai membaik ya untuk keadaannya. Terus baik Mbak, ini untuk kadar gula darahnya juga udah mulai normal ya. Yang tadinya 300 sangat tinggi udah menurun jadi 140 ya. Nah terus untuk pusing dan lemas ibunya juga udah mulai menurun ya, udah mulai membaik. Baik, terima kasih Bu, terima kasih Sus. Saya lebih tenang dan siap untuk merawat ibu saya di rumah. Baik, sama-sama Bu. Baik, kami akan memberikan panduan tentang perawatan di rumah. Dan tidak lupa untuk selalu kontrol gula darahnya ya Bu. Baik Bu.
Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya maupun kepada tim-tim yang nurse ini ya. Baik. Baik, kalau begitu kita permisi dulu ya Bu ya. Ya, Oke, terima terima kasih Bu kasih. ya. Mari Bu. Mari. Ya. Baik, selamat pagi tim. Apa sudah lengkap? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Pagi ini kita akan melakukan supervisi ya. Jadi tujuannya dilakukan supervisi ini adalah untuk mempelajari dan memperbaiki tindakan yang sudah kita lakukan kepada pasien kita. Baik, supervisi sendiri, tindakan yang dilakukan apa? Untuk pada hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap tindakan perawatan terlebih dahulu sesuai dengan jadwal apakah benar dengan pasien bernama Nyonya Paucia, kamar nomor 2 dan akan dilakukan tindakan perawatan luka dan mengganti balutannya. Memang benar Bu, hari ini jadwal rawat luka dan mengganti balutan pada Nyonya Fauzia di kamar 2. Baik, nurse. Baik, setelah ini persiapkan alat dan bahannya dan pastikan jangan ada yang tertinggal atau terluka ya. Baik, Nurse, akan segera saya siapkan. Nanti Nurse Afi juga bantu perawat Anissa ya untuk menyiapkan alatnya. Baik Bu. Baik, hari ini kita mempunyai satu pasien yang akan dilakukan perawatan luka dan mengganti balutannya ya. Jadi untuk format penilaian yang akan dilakukan pada supervisi pada hari ini, saya akan melakukan beberapa penilaian terhadap tindakan yang dilakukan. Nanti saya akan memberikan penilaian terhadap pemberian instrumen, tindakan seperti teknik perawatan luka yang benar. Lalu mungkin ada beberapa format instrumen atau penilaian. Silakan dibaca dahulu ya untuk nurse. Iya. Baik nurse, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait format penilaian tersebut? Tidak ada Bu. Baik, baik kalau begitu ya. Bagaimana alat dan bahannya untuk perawatan luka? Apakah sudah siap? Sudah kami siapkan tadi, Bu. Sudah lengkap? Sudah lengkap. Baik, kalau begitu kita segera ke pasien sekarang ya. Iya, mari. Selamat pagi Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kondisinya hari ini untuk lukanya, Bu? Luka pada bagian perut saya masih sakit. Baik Bu, hari ini saya dan rekan saya akan melakukan perawatan luka dan mengganti balutan pada perut ibu yang terdapat luka. Tujuannya yaitu untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan pada luka ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, silakan Sus. Sus, untuk perawatan yang nanti apa saya perlu keluar atau tetap di sini? Untuk itu Mbak boleh bisa menemani tetap di dalam atau bisa mau menunggu di luar terlebih dahulu, tidak apa-apa. Saya di sini aja. Oke, Terima kasih. jadi begitu ya Mbak ya. Untuk saat ini apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau begitu kami akan mulai tindakannya ya. Baik Bu.
Kami mulai tindakannya ya Bu ya. Saya lepas ya perbannya ya. Permisi. Baik Bu, tindakannya sudah selesai ya. Saya telah mengganti perban Ibu dan melakukan perawatan lukanya ya. Setelah ini kami bereskan perawatannya dulu ya Bu ya. Ditunggu sebentar. Baik Bu, setelah dilakukan perawatan luka, apakah Ibu sudah merasa nyaman? Lalu apakah nyerinya masih terasa Bu? Masih terasa nyeri saat balutannya dibuka tadi. Baik Bu. Baik Bu, Mbak, kami ganti tadi setelah selesai melakukan tindakan pembersihan untuk lukanya serta mengganti balutan lukanya tadi ya Bu ya. Untuk saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ada. Belum ada ya. Baik, nanti jika membutuhkan bantuan kami bisa menekan bel yang ada di sebelah bednya ya, atau memanggil salah satu perawat di ruang perawat. Baik Bu, terima kasih. Kami permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih. Selamat. Baik, tadi saya sudah melakukan penilaian terhadap hasil kerja perawatan luka pada hari ini yang dilakukan oleh nurse dan katin ya. Untuk secara prosedur perawatan luka secara keseluruhan sudah baik sekali ya, tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Apa itu Bu? Dalam pemasangan tadi kurangnya interaksi atau komunikasi ya kepada pasien. Terus untuk tujuan komunikasi kan pada pasien kalian sudah tahu sendiri nurse, bahwa melakukan tindakan itu yang pertama itu perlunya komunikasi, apalagi pasien dengan riwayat penyakit seperti Nyonya Paucia ya. Perlu juga untuk pengalihan rasa nyeri kepada pasien. Nah, hal seperti ini perlu kita perhatikan. Dan yang kedua adalah pada saat membuka balutan, usahakan pelan-pelan ya nurse, agar pasien tidak mengalami nyeri. Ada yang ingin diklarifikasi mengenai tindakan yang sudah diberikan nurse? Ya Bu, saya menyadari akan hal itu tadi. Bagus, baik ya nurse. Iya Bu, saya tadi menyadari akan hal itu. Untuk kedepannya nanti kami pasti akan perbaiki lagi. Baik nurse, bagus sekali. Ya, betul sekali. Interaksi dan komunikasi dalam hal ini. Komunikasi dalam praktik itu sangat penting dilakukan dan untuk semuanya sangat bagus sekali apa yang kalian lakukan hari ini. Dan terus dan sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, sekian pertemuan hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Hati-hati di jalan ya. Iya. Apakah ini berbahaya? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Baik nurse, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait format penilaian tersebut? Tidak ada Bu. Baik. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau pada perut saya masih terasa sakit. 3. Dan sekarang Nenek Eswi mengalami hiperglikemia. Mari kita pastikan semua obatnya sudah siap ya. Bisa dijauh. Baik, saya akan lupa.